Gadis Angsa. Suatu ketika, ada seorang ratu tua yang memiliki seorang putri cantik. Dan saat sang putri tumbuh dewasa, ia dijodohkan dengan pangeran dari negeri jauh. Ibu, apa aku harus lakukan ini? Iya putriku, aku telah berjanji pada pangeran bahwa kau akan menikahinya. Tapi aku ingin di sini bersama ibu. Aku sudah tua dan sebentar lagi aku akan tiada. Aku ingin kau punya suami yang melindungimu. Aku tak mau meninggalkanmu, ibu. Tapi aku akan mematuhi ibu. Ibu tidak mau kau pergi sendirian, jadi pelayanku Asa akan menemanimu. Apa kudamu siap? Iya, ibu. Kami siap berangkat. Ingatlah, Asa setia pada ibu. Ibu yakin ia akan memberitahu ibu apa yang terjadi padamu. Iya, aku tahu ibu. Jangan khawatir. Sang ratu dan putrinya pergi keluar istana tempat sang pelayan dan kuda-kuda menunggu. Ayo berangkat, Asa. Hamba siap, Tuan Putri. Selamat jalan. Tapi yang sang ratu tidak tahu, sebenarnya ada kemarahan, iri, dan serakah dalam hati Asya. Ia ingin menjadi putri raja dan tak suka sang putri sama sekali. Sang putri dan pelayannya menunggangi kuda dan meninggalkan istana. Setelah berjam-jam di jalan, sang putri haus dan berkata pada pelayannya, "Tolong bawakan aku air dari sungai, Asa. Ambil sendiri kalau kau haus. Berlututlah di tepi sungai dan minum di sana." Sang putri yang rendah hati turun dari kudanya. Ia berlutut di atas air sungai, lalu minum dan menunggang kudanya lagi. Lalu si pelayan berkata, "Mulai sekarang aku yang memberi perintah dan kau harus patuh padaku. Lepaskan pakaianmu dan berikan itu padaku, dan kau akan memakai pakaianku. Kini akulah putri raja. Jangan coba-coba katakan ini pada siapapun, atau kau akan menyesalinya." "Aku berjanji." Maka si pelayan memakai gaun putri raja dan menunggang kuda sang putri. Kuda itu merasakan yang menungganginya itu bukan putri raja asli dan tak begitu taat pada perintah Asa. Tapi akhirnya kedua wanita itu tiba di istana raja. Pangeran keluar menyambut mereka. Selamat datang di istanaku, Tuan Putri. Siapa gadis ini? Dia itu adalah pelayanku. Ia telah ikut aku dari negeriku. Tapi aku tidak suka padanya. Mungkin Anda bisa mempekerjakannya di negerimu. Ia tidak berguna sekarang. Ya, di sini ada anak laki-laki bernama Konrad yang memelihara angsa. Kurasa pelayanmu bisa membantunya. Oh, satu hal lagi. Tolong bunuh kudaku. Apa? Mengapa? Tampaknya itu kuda yang bagus. Aku hampir tewas di jalan gara-gara dia. Asya tahu kuda sang putri sebenarnya kuda gaib yang bisa bicara. Dan ia mungkin akan memberitahu orang lain bahwa Asya bukan putri raja. Aku tidak bisa membunuh kudamu. Tapi kalau kau mau, aku akan mengurungnya. Terima kasih. Sama-sama. Dan kuda itu dikurung di tempat di mana tak seorang pun bisa melihatnya lagi. Keesokan harinya, Asya menemui sang putri. Kau tidak akan melihat kudamu lagi. Mengapa kau melakukan ini padaku? Teruslah bekerja, atau aku akan menyuruh pangeran melenyapkanmu juga. Si pelayan pergi dan sang putri mulai menangis. Tiba-tiba, seorang pengurus kandang tua menghampirinya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu di mana kudamu. Aku akan membawamu ke tempat mereka mengurungnya." Oh, terima kasih Bapak yang baik. Kebetulan Konrad sedang bersembunyi di balik semak dan mendengarkan seluruh percakapan itu. Dan ia berpikir, Kedengarannya menarik. Aku akan awasi mereka dan mungkin saja pangeran akan tahu tentang ini pula. Pengurus kandang mengantar sang putri untuk melihat kuda itu. Konrad membuntuti mereka. Ini dia. Nah, kau harus hati-hati. Baiklah. Pak tua pergi dan sang putri memasuki tempat kudanya dikurung. Konrad membuntutinya. Begitu ia melihat kuda itu, ia berkata, "Kudaku yang malang, apa yang telah mereka lakukan padamu?" Tuan Putri Malang, kau juga menderita. Andai ibumu tahu.
beliau akan sedih. Konrad terpana melihat kuda itu bisa bicara. Astaga, apa aku gila? Kuda itu bisa bicara. Aku harus memberitahu pangeran. Tapi apakah dia akan percaya? Aku harus mencari akal. Saat ia mencari akal, sang putri pergi. Keesokan paginya, segalanya berjalan seperti biasa. Sang putri mulai menyisir rambutnya yang bagai emas murni. Konrad ingin mencabut beberapa helai rambutnya. Konrad, jangan ganggu aku. Jangan sentuh rambutku. Tapi rambutmu indah. Apa kau ingin aku mengepang rambutmu? Tidak, hentikan Konrad. Tapi aku ingin beberapa helai rambutmu. Tinggalkan aku. Teriak sang putri, lalu ia bicara pada angin. Bertiuplah angin, terbangkan topi kecil Konrad. Buatlah ia mengejarnya ke sana kemari sampai aku selesai mengepang rambutku. Yang datang malah angin kencang yang menerbangkan topi Konrad jauh. Dan ia terpaksa lari mengejarnya. Saat Konrad kembali, ia telah selesai mengepang rambutnya. Konrad marah dan ia pergi langsung menghadap sang pangeran. Yang mulia, aku tidak mau dekat-dekat gadis itu lagi. Aku takut. Dia hanya gadis lugu. Bagaimana bisa kau takut padanya? Tidak, Baginda. Kurasa dia penyihir. Penyihir jahat. Penyihir? Seharusnya kau memberitahuku sejak awal. Ayo, katakan semuanya padaku. Ya, Yang mulia, waktu itu aku... Konrad memberitahu pangeran semua yang ia tahu tentang sang putri dan kudanya dan caranya angin meniup topinya. Pulanglah sekarang, Konrad. Aku akan tangani semuanya. Keesokan harinya sang pangeran bersembunyi dekat si kuda ajaib dan ia menunggu hingga sang putri datang menemui kuda itu. Selamat pagi kudaku. Selamat pagi Tuan Putri. Andai ibumu tahu apa yang kau alami, beliau akan bersedih. Sang pangeran mendengar percakapan itu, tapi ia juga tahu bagaimana Konrad mengganggu sang putri dan topinya ditiup oleh angin. Lalu tanpa terlihat ia pergi. Keesokan harinya ia minta untuk bicara pada gadis berpakaian pelayan itu yang adalah putri raja yang asli. Yang mulia, apa Anda ingin bicara padaku? Iya, tolong beritahu aku. Apa ada yang mengganggumu? Maksudku, aku telah mengawasimu. Dan aku tahu ada yang tidak beres. Kau bisa percaya padaku. Sang putri menangis sedih. Lalu ia mencurahkan seluruh isi hatinya. Ia mengatakan semuanya. Sang pangeran mendengarkan baik-baik dan berkata, Wahai putri, aku tahu ada yang tidak beres dengan wanita itu. Pelayanmu, Asya, harus dihukum. Ia akan dipenjara seumur hidup dan aku akan menikahimu. Terima kasih pangeran. Tapi bagaimana dengan kudaku? Jangan khawatirkan dia. Dia akan dibebaskan. Keesokan harinya pernikahan dirayakan di istana. Ada pesta megah dan pasangan kerajaan itu hidup bahagia sepanjang hayat. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.